Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Niji Putra Pratama, NPM 2478257. Jadi kali ini saya ingin hands-on live session 10, yaitu menjelaskan kode dari chatroom app. Oke, pertama-tama kita di chatroom app ini saya membuat dua file, yaitu server dan klien, dan tujuannya nanti tujuan simpelnya tuh nanti si server ini tuh nanti jadi akan tempat di sini saya membuat kayak room chat. Jadi dia server ini kayak bagian tempat untuk ngechatnya. Kalau dalam WhatsApp tuh dia kayak grup. Nah, kalau klien ini anggota dari grupnya gitu. Jadi mereka nanti di dalam akan berkomunikasi di dalam servernya ini. Kayak servernya juga bisa lihat apa yang mereka chat, dan pesan anggota grupnya juga nanti akan tersampaikan oleh klien yang lain. Oke, di sini saya jelasin isi kodenya. Di sini ada import socket. Jadi import socket ini nih untuk komunikasi antar komputernya atau networking. Terus ini juga ada input threading, Derding ini untuk memungkinkan server ini dan klien ini untuk berkomunikasi gitu. Lalu setelah itu saya di sini bikin klien sama dengan tutup kurung buka kurung. Jadi ini untuk direktori yang menyimpan klien yang terhubung. Sini ada log sama dengan trading.log. Ini untuk menghindari race condition. Di saat banyak thread mengakses atau modifikasi klien secara bersamaan. Terus kita di sini saya bikin sebuah fungsi broadcast, dan atributnya ada message ini untuk chat, sender. Kalau dari definisi broadcastnya, fungsinya tuh definisi broadcast dan atribut message dan sender ini fungsinya itu untuk mengirim pesan ke sebuah klien, kecuali klien pengirim gitu. Terus ini ada with lock ini untuk mengunci akses ke klien agar tidak konflik antar thread. Terus ini ada for client underscore socket in client. Itu iterasi ke semua klien yang tersimpan. Terus ini ada if client socket tanda seru min sender untuk menghindari mengirim pesan kembali ke pengirim. Saya pakai menggunakan try untuk membuat accept. Selanjutnya di sini ada fungsi handle client. Di handle client ini fungsinya tuh untuk menangani satu klien yang dijalankan di dalam thread yang terpisah. Saya juga sini menggunakan try dan accept. Di sini ada with log. Jadi di with log ini nih untuk menyimpan soket dan username ke direktori klien, dikunci di soket atau kunci ini agar aman secara threadnya. Untuk mencetaknya, untuk mencetaknya terus
Di sini dia mencetak info buka kurung tutup kurung ADDR. Jadi dia itu isinya ada IP dan port klien masuk dengan nama yang sesuai gitu, sesuai yang kita masukin sama nama siapa gitu, bisa nama saya gitu, misalnya broadcast. Ini juga dia akan ngeklaim broadcast server buka kurung tutup kurung username telah bergabung ke chat /n. Jadi itu dia untuk mengirimkan notifikasi ke semua klien bahwa user ini telah bergabung gitu. Nah, ada accept-nya dan finally. Dan kalau finally sama accept ini kalau bedanya tuh, kalau accept kan biasanya dia pakai nama errornya ya untuk melakukan accept. Dan kalau finally ini dia error gak error dia tetap ada gitu. Dan Devman seperti biasa untuk menjalankan servernya. Di sini ada IP dan portnya. Di sini saya pakai IP-nya sesuai dengan yang ada di sini aja. Yang ada LMS 127.0.1. Di sini dia ngecetak. Dan server listannya saya nggak batasin. Jadi kayak orangnya bisa banyak gitu saya bikin. Tapi nanti kita akan contohinnya, mungkin kita coba 2 orang aja coba dulu. Di sini ada while true client socket ADDR sama dengan server accept. Jadi kayak dia ini dia akan menunggu koneksi dari kliennya. Dia menunggu dari koneksi dari kliennya itu masuk gitu. Oke, setelah ini kita selanjutnya ke klien. Nah, di sini sama kayak sama yang di sebelumnya, ada import socket, ada import threading. Nah, di sini saya bikin fungsi recap mistake. Jadi itu fungsinya ini nih, dia akan dijalankan dalam thread baru dan bertugas untuk menerima pesan dari server dan mencetak klien. Saya pakai while true try mistake sama dengan client socket recovery 1024 decode. Jadi ini dia akan menerima pesan dari server, terus dengan buffer maksimal 124 bit 1024 bit, kemudian decode dari bit ke string, terus kita cetak pakai accept juga. Terus ini ada devmain ini udah jelas untuk menjalankan kliennya. Ini ada client socket sama dengan socket titik socket, double socket AF init socket substring. Ini dia akan membuat socket klien menggunakan TCP. Di sini juga sama kayak yang server, dan ini IP sama portnya harus sama kayak server ya, kalau nggak bisa connect. Walaupun dan juga harus jaringan yang sama, misal menggunakan wifi HP yang sama, menggunakan wifi tempat yang sama. Sini ada thread sama dengan trading. Thread sama dengan trading titik thread sama buka kurung target recovery mistake argumen client socket.
terus thread start. Jadi dia itu dia akan membuat thread yang terpisah untuk menerima pesan dari server agar tidak mengganggu input dari usernya. Terus ini kayak menggunakan well true, try mistake input, if mistake lower, exit. Jadi dia akan mencetak kalau misalnya si kliennya ini nanti dia keluar dari room chat gitu. Terus ini client socket close break. Iya, dia akan keluar nanti. Dia pas keluar dia akan cetak ini, cetak exit bahwa dia kalau udah menyatakan bahwa si klien sudah keluar. Sini ada client socket send message encode. Dia akan untuk mengirim pesan ke server dalam format atau dalam format bit. Menekan accept break. Jadi jika terjadi error saat pengiriman, dia langsung akan keluar dari program. Jadi nah kalau if name main ini tadi saya belum jelasin ya, if name main ini untuk menjalankan fungsi mainnya tadi, fungsi def mainnya ini saat file dieksekusi. Oke, sini saya sudah jelasin semua. Sekarang saya akan langsung coba aja. Oke, berhasil. Terus kita bikin yang kliennya aja, bikin yang kliennya. Selanjutnya kita bikin 2. Oke, berhasil juga kliennya. Di sini saya kasih namanya yang pertama nama saya aja. Nah, yang klien 2 juga berhasil. Sini saya kasih namanya Andi. Nah, kita lihat kalau di servernya sini ada info bahwa IP segi IP 107.1.53538 masuk sebagai nichi itu yang saya klien pertama tadi, dan di sini juga ada info IP 127.127.001 dengan port 53540 masuk sebagai Andi untuk klien 2. Oke, kalau pada bagian klien pertama dia nanti juga akan muncul kayak muncul info juga bahwa si Andi atau klien 2 tadi telah bergabung ke chat. Nah, di sini kita langsung coba chat. Misal halo Andi. Kayaknya yang ini nih jalan ini yang jadi yang in broadcast ini tadi. Di sini kita coba chat, halo Andi. Oke, berhasil. Dan kita juga bisa misal dilihat di klien kedua. Nah, di sini pesannya masuk yang saya ketik di klien pertama, dan di sini juga bisa dilihat dari servernya. Nah, jadi kayak kelas server ini benar-benar kayak grup chat gitu, kayak sebuah grupnya aja. Jadi dia bisa ngelihat kalau kliennya itu sedang berkomunikasi. Ini kalau klien 2-nya juga masuk. Terus kalau misal kita balas kayak halo juga, terus dia di sini di servernya juga ada di story chatnya. Terus di tempat klien pertama juga masuk.
Oke, sekian dari penjelasan saya untuk Lab Session 10, menjelaskan kode dari chatroom. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.